Balik lagi dengan Bagus Ramadan di Opini Bagus, yang opininya nggak bagus-bagus banget, tapi karena hostnya gue, jadi masih Opini Bagus. Pada episode kali ini gue akan bahas sesuatu yang sebetulnya udah banyak dibahas di media sosial, dan juga menjadi subjek film kayak di film-film Inside Out, Joker, dan Split. Kalian pasti udah tahu apa ini, jadi topik yang gue bahas di episode kali ini adalah tentang kesehatan mental atau mental health. Walaupun seperti yang gue katakan udah banyak media sosial dan media massa yang membuat diskursus dan juga diskusi terkait kesehatan mental, masih banyak orang Indonesia yang melihat pentingnya kesehatan mental itu dengan sebelah mata. Lantas sebetulnya apa sih itu sebetulnya mental health? Mental itu sebetulnya menurut Undang-Undang 18 tahun 2014 adalah kondisi di mana suatu individu atau seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, sosial maupun spiritual, sehingga individu tersebut dapat menyadari potensi dirinya, lalu juga dapat bekerja dengan efektif, lalu juga dapat mengatasi tekanan dan juga berkontribusi terhadap komunitasnya. Akhirnya terbesit dalam pikiran kita, lantas bagaimana dengan orang yang mempunyai gangguan mental? Dalam undang-undang yang sama itu dibagi menjadi dua, yaitu ODMK dan ODGJ. Di mana ODMK ini adalah orang dengan masalah kejiwaan dan ODGJ adalah orang dengan gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa. Apa perbedaan kedua istilah ini? Menurut Dr. Priyanto Jatmiko selaku Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Dewasa Kementerian Kesehatan, perbedaannya adalah ODMK ini adalah orang yang sedang mengalami masalah atau baru menemui masalah. Masalah ini bisa mental, sosial, spiritual, dan lain-lain yang berpotensi menyebabkan gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ itu adalah orang yang sudah didiagnosis dengan gangguan jiwa. Contohnya orang dengan gangguan mood kayak bipolar disorder, orang dengan gangguan makan kayak anoreksia, bulimia, dan juga orang dengan gangguan psikotik seperti OCD, depresi, dan kecemasan. Yes, betul, depresi dan kecemasan adalah bagian dari gangguan jiwa. Maka dari itu sebetulnya ODMK merupakan suatu cikal bakal sebelum menjadi ODGJ. Dan apa bentuk cikal bakalnya ini? Cikal bakalnya, kalau yang dijelaskan oleh Dr. Priyanto adalah bisa dalam bentuk misalkan remaja yang dibully, pasangan rumah tangga yang mendapatkan kekerasan emosional maupun fisik dari pasangannya. Atau bisa juga pekerja yang mendapatkan tekanan terlalu buruk dari atasannya. Namun juga yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah kesehatan mental dan juga persoalannya itu masih dianggap sebagai suatu hal yang sepele. Bagaimana kita, orang yang mungkin keturunan Asia ya, udah paham banget, dan juga kita tinggal di negara Indonesia yang notabene di Asia, itu lingkungan kita, bahkan juga mungkin orang tua kita, melihat isu ini tuh dengan mata sebelah, dimana melihat isu ini dengan sesuatu hal yang sepele. Gue inget banget waktu itu gue cerita ke nyokap gue, kalau gue lagi sedih. Dan gue cerita ke nyokap, mah aku lagi sedih, aku harus ngapain? Nyokap gue cuma bilang, yaudah kamu doa sama ibadah aja. Terus gue nanya lagi dong, kalau aku masih sedih gimana? Yaudah kamu minum air, terus udah tidur aja. Paling besok udah mendingan. Padahal seharusnya cerita seperti ini tuh nggak disepelekan begitu saja. Dan memang seharusnya didengarkan secara seksama oleh orang yang kita ajak cerita. Dan juga akhirnya yang jadi permasalahan di Indonesia nggak cuma dianggap sepele, bahkan kesehatan mental itu pun dan juga gangguan jiwanya masih dianggap sesuatu hal yang buruk. Dimana gangguan jiwa masih dianggap sebagai sesuatu hal yang aneh. Orang yang memiliki gangguan ini dibully, dijauhin, bahkan dianggap orang gila. Dan bahkan juga akhirnya orang yang memiliki gangguan seperti ini pun mereka nggak mau mengakui kelainan yang ia miliki, dan juga mereka nggak mau mengobati yang namanya kelainan mereka karena mereka takut dicap sama lingkungannya sebagai orang yang aneh. Lalu juga orang yang memiliki gangguan jiwa atau mereka takut dianggap orang gila, mereka takut namanya dicap kalau mereka diguna-guna atau kerasukan hal-hal yang buruk kayak kerasukan setan dan lain-lain. Kalau kalian mikir, masa iya sih Gus orang Indonesia mikir namanya kerasukan atau gangguan jiwa itu merupakan penyebab dari kerasukan dan lain-lain. Well, berdasarkan yang namanya Infodatin Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, begitulah adanya stigma masyarakat Indonesia atau sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap gangguan jiwa. Jadi memang maka dari itu sebetulnya awareness, kepedulian dan juga pengetahuan masyarakat Indonesia dengan atau terkait dengan mental health itu sebetulnya masih rendah. Maka itu sebetulnya kita perlu lebih peduli terhadap isu mental health ini. Dan juga sebetulnya alasan kenapa kita perlu lebih peduli dengan mental health, sebetulnya gue mempunyai 3 alasan kenapa kita perlu lebih peduli. Yang pertama adalah alasannya sebetulnya simpel. Psikiater dan juga psikolog klinis di Indonesia itu masih sedikit. Berdasarkan data administrasi yang didapatkan dari Kemendagri per Juni 2021, jumlah penduduk di Indonesia itu berjumlah sekitar 272 juta orang.
Sedangkan menurut Dr. Celestinus Munthe selaku Direktur Pencegahan, Pengendalian, dan juga masalah penyakit jiwa dan juga NAPZA Kementerian Kesehatan, dia menyatakan bahwa jumlah psikiater di Indonesia itu berjumlah 1053 orang. Maka dari itu sebetulnya satu psikiater harus menangani sekitar 270.000 orang. Sedangkan WHO itu sendiri menetapkan bahwasannya yang namanya satu psikiater itu harus menangani 30.000 orang. Itu rasio yang idealnya menurut WHO. Namun kita mempunyai jumlah rasionya 1:270.000 orang. Itu gapnya masih terlalu tinggi, masih terlalu jauh. Dan juga jumlah psikolog klinis di Indonesia itu masih sejumlah sekitar 2.800 orang. Maka dari itu sebetulnya jumlah ini merupakan suatu beban terhadap psikolog klinis dan juga psikiater untuk meningkatkan upaya layanan kesehatan mental untuk masyarakat. Dari tadi nyebut data mulu lu. Ya cuy, asli pusing banget gue nyebut data mulu. Pusing ya ngapalinnya ya. Pusing itu. Asli, udah kayak ngapalin rumus aljabar. Tapi emang data kayak gini yang sebetulnya perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Dan juga walaupun memang adanya peningkatan, misalkan jumlah peningkatan psikiater dan juga psikolog klinis itu meningkat, itu nggak serta-merta menyelesaikan semua masalah kesehatan mental di Indonesia. Memang sih benar dengan adanya peningkatan yang namanya psikiater juga psikolog klinis, itu memperkaya yang namanya opsi-opsi kita untuk memilih, gue mau psikolog klinis ini, gue mau psikiater ini. Namun pada kenyataannya, psikolog klinis yang bertambah atau psikiater yang nambah, kalau kita nggak punya aksesnya terhadap opsi tersebut, atau kita misalkan nggak punya resource atau misalkan sumber daya finansial untuk mencapai opsi tersebut, ya sama aja bohong. Sama aja kayak misalkan kayak contohnya Amerika Serikat, salah satu negara termaju di dunia yang mempunyai banyak lembaga penelitian tentang mental health, mempunyai sekitar 20.000 psikiater di seluruh dunia, mempunyai 80.000 psikiater dan juga mewajibkan pendidikan kesehatan mental di 9 negara bagian dari total 51 negara bagian. Namun pada 2019 menurut National Mental Health Institute, di Amerika terdapat 51 juta warga dewasa yang memiliki kasus gangguan jiwa. Dan ini juga memang disebabkan karena memang pengobatan mereka ini sulit untuk dibayar oleh asuransinya, karena asuransi ini mempersulit prosesnya. Dan alasan kedua kenapa kita perlu lebih peduli terhadap isu ini, karena memang kenyataan simpelnya, angka depresi di Indonesia itu terus meningkat. Sedangkan yang menjalani pengobatan itu nggak nyampe setengahnya. Berdasarkan data dari Riskesdas atau riset kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, jumlah penderita depresi di Indonesia yang dari 15 tahun ke atas itu sejumlah 14 juta orang. Dan yang mendapatkan pengobatan itu nggak nyampe 10%, cuma 9% doang. Yang berarti yang menjalani pengobatan itu nggak lebih dari 2 juta orang. Berdasarkan data yang sama juga, angka yang menunjukkan prevalensi gangguan emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala namanya depresi atau kecemasan, itu mengalami peningkatan, mengalami pelonjakan, di mana pada tahun 2013 angkanya sekitar 6%, sedangkan pada tahun 2018 itu melonjak menjadi 9,8%. Tentunya angka ini akan menyebabkan meningkatnya angka penderita depresi di Indonesia. Sedangkan usia tersebut adalah usia dimana kita harusnya have fun, senang-senang sama teman, kayak misalkan kita push rank, main Dota atau Mobile Legends sama teman, mabar, Free Fire, PUBG, terus juga nongkrong-nongkrong di kafe nggak jelas, atau juga kita main futsal. Ngebucin enak kali ya. Iya, Aduh, jangan aneh-aneh dah lu. Udah banyak nih penderita depresi di Indonesia, ntar lu ikut-ikutan lagi. Intinya, di usia tersebut bukanlah usia dimana kita harusnya terbebani dengan depresi. Di usia manapun, tidak ada orang yang layak menderita depresi. Dan juga alasan ketiga kenapa kita perlu lebih peduli dengan mental health ini dan juga dengan persoalannya adalah sedikitnya rumah sakit jiwa di Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat 2, di mana tercantum bahwasannya pemerintah daerah atau provinsi wajib setidaknya mendirikan 1 rumah sakit jiwa. Namun kenyataannya Menko PMK yaitu Pak Muhadjir Effendi menyatakan, beliau mengutarakan bahwasanya masih ada 7 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Provinsi tersebut adalah Riau atau Kepulauan Riau, Banten, Lojo Gorontalo, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Tenggara, dan juga Papua Barat. Memang sih beliau bilang udah ada RSUD dan RS swasta di wilayah tersebut. Namun belum ada RSJ yang sifatnya formal milik pemerintah. Dan juga nggak cuma itu aja, fasilitas RSUD dan RS swasta ini untuk pelayanan kesehatan mental atau fasilitas pelayanan kesehatan mental itu belum sebagus RSJ. Bahkan di Papua Barat sama sekali nggak ada namanya fasilitas RSJ. Coba lu bayangin kalau lu tinggal di 7 provinsi ini dan lu merasa lu memiliki gangguan jiwa. Lu ngerasa lu perlu ngobatin ini. Dan di saat lu ke
di provinsi lu ngecek nggak ada RSJ sama sekali. Sekalinya lu ke RSUD maupun ke RS swasta, ternyata fasilitas mereka nggak sebagus RSJ untuk menangani kasus kejiwaan atau lainnya. Itu lu pikir itu udah paling parah? Enggak, ada lagi. Coba lu tinggal di 4 provinsi ini, yaitu di provinsi Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, dan Papua Barat. Dimana di 4 provinsi ini udah 11 tahun gak ada yang namanya RSJ. Lu mikir, masa iya sih 11 tahun gak ada RSJ? Kenyataannya nih, di kiri gue adalah berita tahun 2010, kanan gue berita tahun 2021. Dimana di kedua artikel ini, jelas-jelas terpampang bahwasanya 4 provinsi yang gue sebutin tadi belum ada RSJ. 11 tahun. Lah, aman ini daripada tukang ojek pengkolan. Iya kan sinetron aja kalah sama RSJ. Yang bisa ngalahin cuma puasa gelarnya Tottenham. Waduh, Tottenham. Beda coy, nggak bisa dibandingin, nggak apple to apple. Bedanya Tottenham udah pernah ngerasain gelar. Iya. Lah kalau 4 provinsi ini belum pernah ngerasain sama sekali yang namanya RSJ. Memang sebetulnya apabila kita telah peran pemerintah maupun itu pusat atau daerah belumlah maksimal, belumlah efektif untuk menanggulangi isu kesehatan mental di Indonesia ini. Namun kita tetap perlu mengapresiasi namanya langkah-langkah baik yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Seperti misalkan pada 29 April 2020, pemerintah pusat meluncurkan program atau layanan yang bernamakan Layanan Sejiwa. Layanan ini merupakan program kolaborasi dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia. Di mana kolaborasi ini memunculkan layanan sejiwa. Layanan sejiwa ini juga merupakan layanan atau respon pemerintah terhadap pemenuhan hak kesehatan mental masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Melalui call center 119 extension 8, kita bisa menghubungi layanan sejiwa. Dan melalui layanan kita bisa mendapatkan DPA atau dukungan psikologis awal. Di mana DPA ini memungkinkan kita untuk mendapatkan yang namanya edukasi, konsultasi, dan pendampingan psikologi. Lantas sebenarnya apabila kita memang menelusuri isu ini, kita menelaah isu kesehatan mental secara garis besar, kita akhirnya berpikir, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat awam? Apa sih yang bisa dilakukan pemerintah dan sektor-sektor lain? Sedangkan angka depresi meningkat. Lalu juga RSJ dan juga psikiater dan psikolog klinis itu sedikit. Dalam perspektif gue pribadi, langkah yang bisa kita jalankan adalah yaitu kolaborasi atau sinergi antara seluruh lapisan masyarakat, antara pemerintah, masyarakat, maupun universitas atau LSM. Emang sih yang gue saranin ini memang terdengar klise ya. Namun langkah sosialisasi ini atau langkah sinergi ini disertai dengan langkah-langkah konkret seperti misalkan sosialisasi atau penyuluhan yang bertujuan untuk namanya membuat kita lebih peka dengan perasaan orang lain. Caranya seperti apa? Yaitu dengan sosialisasi atau penyuluhan untuk menghilangkan budaya bullying. Misalkan di sekolah kayak SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Budaya menghilangkan yang namanya betapa buruknya domestic violence atau kekerasan rumah tangga. Entah itu melalui media sosial atau cara lainnya. Dan gak cuma itu aja, terdapat cara lain yaitu sosialisasi atau penyuluhan tentang betapa buruknya tekanan yang terlalu parah terhadap suatu pekerja. Betapa toksiknya work environment atau lingkungan kerja seseorang. Kalau kita bisa berhasil terapkan itu kayak misalkan ke lingkungan kerja di BUMN atau swasta, itu bisa menjadi langkah yang bagus atau yang baik. Tentunya langkah ini juga tetap dilanjutkan dengan langkah konkret lainnya, yaitu pelatihan DPA terhadap masyarakat awam oleh pemerintah. Langkah ini juga telah diutarakan oleh Dr. Renata Kristiani selaku dosen psikologi Universitas Atmajaya, di mana ia mengatakan bahwasannya langkah atau pelatihan DPA ini oleh masyarakat kepada masyarakat oleh pemerintah merupakan langkah yang tepat karena memang dengan DPA ini, pelatihan DPA ini memungkinkan kita untuk mendengarkan secara aktif permasalahan orang lain. Kita juga bisa memberikan respon yang tepat. Gak cuma itu aja, kita juga bisa memberikan respon yang tidak menasehati dan juga tidak judgmental atau tidak menyudutkan. Dan menurut gue langkah ini bisa mengurangi ketimpangan rasio antara pasien dengan juga tenaga kesehatan mental, baik itu psikolog klinis maupun psikiater. Walaupun memang kalau memang dibutuhkan yang namanya penanganan lebih lanjut, ya perlu kita rujuk ke profesional. Sehingga menilik isu ini tentu saja memerlukan proses yang tidak sebentar, memerlukan proses yang lama, memerlukan proses yang bertahap. Namun yang gue percaya adalah untuk mencapai tahap ini, untuk agar orang lebih aware akan isu ini, memerlukan langkah-langkah yang tadi gue sebutkan, dan juga kita perlu namanya mendekati isu ini dengan kepala terbuka, keterbukaan, kepedulian, lalu juga tidak mengacukan namanya orang-orang yang memerlukan bantuan.
apabila itu dilakukan, gue yakin orang-orang Indonesia akan semakin aware atau semakin peduli dengan betapa pentingnya mental health untuk diri kita sendiri. Kalau tidak, setidaknya orang-orang di sekitar kita. Sekian opini dari Bagus, yang opininya nggak bagus-bagus banget, tapi masih lebih baik beropini daripada nggak beropini sama sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita dapat berjumpa di episode berikutnya. Have a nice day.